Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi. Dengan segala ketawaduan dan kerendah hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang konglomerat dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkemuka, ya saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa, dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar, memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. TVRI, RCTI, dan beberapa stasiun radio, mungkin maksudnya Radio Delta FM kali ya, semuanya berkantor di Jakarta, ikut-ikutan disebut-sebut dalam kisah perseteruan atau kisah kisruh Ustadz Yusuf Mansur dengan sahabat-sahabatnya yang kini berubah menjadi musuh-musuhnya. Kalau kisah Nabi, musuh-musuh Nabi itu berubah menjadi sahabat Nabi. Kalau dalam kisah Yusuf Mansur ini kenapa malah sebaliknya, yang dulu sahabat-sahabatnya malah berubah menjadi musuh-musuhnya. Dulu sahabat-sahabat Yusuf Mansur itu baik sekali kepadanya, mengenalkan pada televisi, TVRI, menjadikannya sebagai sampul majalah di majalah Amanah, mengangkatnya menjadi konten berita inspiratif di koran dan majalah, malah berubah menjadi musuh-musuhnya. Nggak tahulah, terserah mereka yang berseteru. Kita hanya mengungkapkan sebuah kesimpulan bahwa Ustadz Yusuf Mansur persis seperti pengarang cerita yang tidak tahu akhir cerita. Banyak sekali kejutan dan dalam kisah-kisahnya yang bahkan ada segmen-segmen atau periode-periode mengerikan dan tragis, seperti diajukan ke polisi dan digugat ke pengadilan. TVRI disebut-sebut lantaran 2 orang bernama Darso dan Puspo menyebut bahwa Ustadz Yusuf Mansur dibawa mereka ke TVRI. Ustadz Yusuf Mansur pun mengakui bahwa ia sangat berterima kasih pada masa-masa itu saat ia dibawa ke TVRI. Tetapi dari gara-gara dibawa ke TVRI itu pula lah secara berangsur-angsur masalah demi masalah datang dan menghampiri. Kata Ustadz Yusuf Mansur dalam video singkat unggahannya itu, Ustadz Yusuf Mansur lalu kenal baik dengan Pak Puspo dan Pak Darso. Lalu Ustadz Yusuf Mansur mengisi ceramah di salah satu outlet rumah makan ayam bakar Wong Solo milik Pak Puspo di kawasan Bintaro. Lalu di outlet rumah makan di Bintaro itulah kasus mobil Pak Puspo berasal atau bermula. Ustadz Yusuf Mansur mengaku dikasih mobil oleh Pak Puspo, sementara Pak Puspo menyebut mobil itu dipinta oleh Ustadz Yusuf Mansur. Lalu masalah itu kemudian berlanjut dan melebar kemana-mana hingga sekarang. Bahkan masalah mobil itu konon akan diperkarakan di kepolisian. Permasalahan Ustadz Yusuf Mansur bahkan dibawa kemana-mana, ke polisian, ke pengadilan, dengan melibatkan pakar hukum, kuasa hukum, ahli hukum, jaksa, dan hakim di pengadilan. Dan kasus atau permasalahan yang dihadapi itu kini diramaikan oleh makhluk yang paling ganas bernama medsos. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.